Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'd. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga hati-hati kita semuanya senantiasa merasakan nikmatnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa merasakan nikmatnya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan rasa hidayah, rasa cinta, rasa takwa yang merupakan buah daripada ibadah-ibadah kita ini, sehingga kita bisa merasa nikmat dalam beribadah. Merasa nikmat ketika melakukan aktivitas-aktivitas apapun. Sholat kita terasa ringan, zikir kita terasa nikmat. Dan insya Allah itu adalah tanda-tanda bahwa kita mendapatkan taufik dan hidayahnya dan mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, suri tauladan kita yang merupakan Rasul terakhir. Tidak ada Rasul selain beliau yang menjadi panutan kita ini. Semoga dengan kita terus berselawat kepada beliau dan juga kepada kita semuanya, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW nanti di yaumil akhir. Dan kita senantiasa diringankan langkahnya untuk meniti jalan Islam ini, ittiba dari sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah SWT, hari ini kita akan membahas mengenai hidayah. Ya, hidayah, ya, al-hadi adalah petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ketika orang sudah diberikan hidayah, maka orang tersebut bisa memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Bisa merencanakan kehidupan dunia untuk persiapan kehidupan akhiratnya nanti. Kalau kita lihat memang banyak sekali dalam banyak hadis disebutkan nanti bahwa perbandingan antara ahli surga dengan ahli neraka itu, ahli surga itu seperti satu bulu putih. Dan ini ada sebuah kisah yang menarik yang diambil dari kisah seorang tabi'in, yaitu Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Malik bin Dinar sebelum menjadi seorang ulama, beliau adalah orang yang luar biasa maksiatnya dahsyat. Disebutkan bahwa Malik bin Dinar ini adalah hampir semua maksiat sudah dilakukan. Semua jenis maksiat sudah dilakukan oleh Malik bin Dinar ini. Sehingga orang-orang sudah tahu bagaimana kebejatan dari akhlak dari Malik bin Dinar ini, walaupun dia muslim. Tetapi suatu saat Malik bin Dinar ingin menikah. Maka menikahlah dia dengan seorang wanita. Dan alhamdulillah dari pernikahan itu diberi karunia seorang anak wanita. Ya, yang tentu kalau kita punya anak kecil, subhanallah, sangat senang, sangat bahagia, apalagi sedang lucu-lucunya. Dan subhanallah, anak ini menjadi pintu hidayah bagi Malik bin Dinar. Dan antara setengah hidup dan setengah mati, Malik bin Dinar merasakan seakan-akan sedang kiamat. Semuanya hancur dan seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar yang sangat panas. Orang-orang yang di sebelahnya sudah merasa sangat ketakutan ketika menunggu dari jadwal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu persatu dari mereka akhirnya hancur, ya, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah Malik bin Dinar, luar biasa takut. Tiba-tiba dari arah belakang muncullah seekor ular yang sangat besar, yang dia datang mengejar Malik bin Dinar. Dengan otomatis Malik bin Dinar lari, menghindari dari kejaran ular ini. Terus lari dan terus dikejar oleh ular tersebut. Semakin lari kencang, semakin kencang juga ular tadi mengejar Malik bin Dinar untuk ingin memakan dari Malik bin Dinar. Hingga akhirnya Malik bin Dinar bertemu dengan seorang kakek-kakek. Wahai kakek, tolonglah aku, tolonglah aku. Aku dikejar-kejar oleh ular. Kata kakek tersebut, aku tidak mampu menolongmu wahai Malik. Aku ini lemah.
Aku tidak mampu melawan ekor ular yang begitu besar. Ya. Larilah kamu ke tempat yang lain. Larilah terus sehingga kamu tidak akan ditangkap ular itu. Subhanallah, Malik bin Dinar terus berlari. Terus berlari. Dan insya Allah akan kita lanjutkan kisah ini pada episode yang berikutnya setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Malik bin Dinar ketemu kakek tadi dan kakek tadi tidak mampu menolong, larilah Malik bin Dinar terus. Sehingga dia lari menaiki sebuah bukit. Dan ketika menaiki sebuah bukit itu, dia melihat sebuah neraka yang begitu apinya menyala-nyala sangat menakutkan sehingga Malik bin Dinar hampir terjatuh. Kemudian dipanggil oleh para malaikat, "Wahai Malik, kamu bukan di situ tempatnya." Malik kembali lagi, terus itu dikejar oleh ular tadi. Balik akhirnya ketemu lagi sama kakek tadi. "Wahai kakek, tolonglah saya, tolonglah saya. Saya dikejar-kejar ular yang luar biasa dahsyat. Saya begitu lemah Malik, saya tidak bisa menolongmu. Larilah kamu ke gunung sana. Ke gunung sana begitu banyak simpanan-simpanan orang-orang mukmin." Larilah akhirnya Malik bin Dinar menuju ke bukit tersebut. Di bukit situ sudah terlihat tirai-tirai dan pintu-pintu yang terbuat dari emas. "Masuklah wahai Malik bin Dinar." Akhirnya Malik bin Dinar membuka tirai tersebut dan membuka pintu dari bukit tersebut. Dan subhanallah, di situ terlihat begitu banyak anak-anak kecil. "Siapa kalian wahai anak-anak kecil?" "Kami ini adalah anak-anak yang meninggal yang sebelum dewasa. Kami dikumpulkan di sini yang nanti menunggu bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, yang kami ini bisa menjadi syafaat bagi mereka." Ya. Kemudian anak dari Malik bin Dinar tiba-tiba memanggil, "Bapak, bapak, bapak." Malik bin Dinar mengatakan, bukankah engkau putriku? Aku adalah putrimu. Wahai ayah, kenapa engkau di sini? Aku dikejar oleh ular yang luar biasa ganas tersebut." Maka putrinya langsung menyelamatkan ayahnya tadi, mengambil dari bapaknya tadi. Ya, sambil mengatakan, "Wahai bapakku, ya, apakah engkau belum waktunya untuk bertobat kepada Allah, untuk mengingat kepada Allah?" Dalam surat Al-Hadid ayat 16 disebutkan, "Alam ya'ninil ladzina amanu." Ya, apakah sesungguhnya belum waktunya untuk mengingat kepada Allah dengan kejadian-kejadian yang luar biasa seperti itu? Kemudian, "Wahai anakku, tolong ceritakan apa yang terjadi sebenarnya ini." "Wahai ayah, ular yang mengejar-ngejarmu itu adalah maksiat yang telah engkau lakukan selama bertahun-tahun ini. Ini adalah maksiatmu, dosa-dosamu yang begitu besar, sehingga bagaikan ular yang akan memangsamu. Semakin besar maksiat yang engkau lakukan, maka semakin besar ular ini dan akan siap memakan." Lalu siapakah kakek itu? Kakek itu adalah amalmu yang hanya sedikit sekali. Amalmu yang hanya sedikit sekali, sehingga tidak mampu menyelamatkanmu dari kejaran ular, tidak mampu menyelamatkanmu dari kobaran api neraka yang begitu dahsyat. Padahal bagi seseorang yang muslim, yang dia sudah melakukan puasa, padahal puasa itu juga sudah menjadi tameng dari api neraka. As-saumu junnah, bahwa puasa itu sebagai tameng. Ya, tapi Malik melupakan hal ibadah-ibadah seperti itu, sehingga amalnya hanya sedikit sekali, seperti kakek-kakek tua yang begitu lemah.
Akhirnya Malik bin Dinar sadar. Setelah sadar bangun. Begitu Malik bin Dinar bangun langsung menangis sejadi-jadinya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dulu Malik bin Dinar terkenal sebagai ahli maksiat, maka perlahan-lahan Malik bin Dinar menjadi seorang ulama, menjadi orang yang alim, dan bahkan bukan hanya sekedar alim tapi menjadi ulama yang sangat disegani oleh ulama-ulama yang hidup pada waktu itu. Jadi orang yang sangat soleh, terus dia berdakwah pada orang-orang agar dia menginginkan agar orang-orang itu semuanya bertobat. Jangan sampai ada satupun yang mengalami seperti dirinya, yang dikejar-kejar ular, yang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Ya, makanya Malik bin Dinar berusaha menyampaikan itu. Karena di dalam surat Fussilat disebutkan bagaimana keutamanya orang berdakwah. Bagaimana keutamanya orang mengingatkan saudara-saudaranya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya. Dan tidak ada perkataan yang lebih baik di dalam dunia ini ya kecuali adalah untuk mengajak dakwah, mengajak kembali kepada Allah, wa 'amila shalihan, dan beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan aku ini adalah orang yang berserah diri, aku ini orang-orang muslim, orang-orang Islam. Subhanallah. Malik bin Dinar berubah total menjadi dai, berubah total menjadi orang alim, dan berubah total menjadi ulama. Itu adalah masa-masa tabi'in yang masih begitu dekat dengan zamannya Rasulullah. Kalau zaman-zaman sekarang banyak sekali kita temui orang-orang yang dulunya tergelincir di dalam kegelapan, tergelincir di dalam maksiat, kemudian hijrah kembali kepada jalan Islam. Kita lihat seperti almarhum Kitarolis. Kita lihat seperti almarhum Uji. Mereka dulu pernah mengalami masa-masa gelap, pernah bermaksiat. Tapi subhanallah, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mendapatkan hidayah dan kembali bahkan menjadi ustaz, menjadi orang-orang yang menasihati kita. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Allah begitu sangat mengatur, membolak-balikkan muka bumi ini. Sungguh Allah sangat membolak-balikkan hati kita. Makanya ketika kita dalam kondisi keimanan, kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Kita berdoa kepada Allah agar selalu diberikan petunjuk, diberikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa jangan sampai kita kembali kepada kekafiran setelah kita mendapatkan keimanan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan sampai kita dibiarkan. Dalam setiap kita sholat selalu berdoa. Dalam surat Al-Fatihah ayat 7, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan-jalan orang yang Engkau ridhoi, jalan-jalan orang-orang yang Engkau cintai, seperti jalannya Rasulullah, jalannya para sahabat, yang ulama-ulama dan seterusnya yang wajib kita contoh, menjadi suri tauladan kita. Jangan mencari jalan-jalan yang kita tidak tahu asal usulnya, godaan-godaan dari budaya barat, godaan-godaan dari budaya non muslim, ya, yang akan menyeret kita kepada jalan-jalan kesesatan. Janganlah sampai kita ini tertipu dengan kebebasan bergeraknya orang-orang kafir. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam wa bisal mihad. Janganlah kalian tertipu dengan kebebasan orang-orang kafir. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil, itu hanya kesenangan yang sangat sedikit. Tsumma ma'wahum jahannam, dan itu kembalinya adalah di neraka jahanam. Ya. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Summa naudzubillah min dzalik, kalau kita sampai terjerumus dalam kemaksiatan lagi. Kisah Malik bin Dinar, kisah Kitarolis, kisah Ustadz Uji, dan segala macam itu bisa menjadi contoh yang baik kepada kita agar terus terjaga keimanan kita, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan segmen ini setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan,
berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga masih senantiasa diberikan rahmah, barokah, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan masih terus bersemangat, terus punya giroh yang tinggi untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kisah dari Malik bin Dinar tersebut yang dari zaman kegelapan ya menuju zaman keterangan. Minadz dzulumati ilan nur. Ya. Tapi kalau orang kafir, waladina kafaru awliya'um tauhid yukhrijunahum minan nuri ilad dzulumat. Orang muslim kebalikannya, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Lalu bagaimana agar kita ini mendapatkan hidayah, dan apa peran kita sebagai manusia ini, sebagai orang-orang ini untuk menasihati saudara-saudara kita? Sebagai muslim maka dianjurkan kita untuk berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwahkanlah, nasihatilah saudara-saudaramu ini bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya, hikmah ini adalah sesuatu yang tegas tapi baik. Ya, kemudian mau'izatil hasanah dengan kata-kata yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Walaupun berdebat, tapi berdebat adalah dengan yang baik. Ketika kita melihat kemaksiatan, jangan kita langsung orang yang bermaksiat kita kata-katai. Ini adalah saudara kita. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tengok dari kisah dari Malik bin Dinar tersebut, menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Bagi kita orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah. Kita memandang saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah, tentu bukan menjadi orang-orang yang sangat membenci mereka. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika dihina, dicaci oleh orang-orang musyrik, bahkan mau dibunuh. Para sahabat sudah meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doain lal musyrikin. Ya Rasulullah, doakanlah kecelakaan untuk orang-orang musyrikin. Apa dijawab oleh Rasulullah? An-nabu istri rahmah. Aku ini diutus untuk menjadi rahmat, menebarkan kasih sayang, menyelamatkan orang-orang yang tersesat, yang akan masuk ke dalam neraka agar mereka semuanya bisa masuk surga. Itulah yang diinginkan oleh Rasulullah dakwah ini. Bukan justru menjadikan orang-orang semakin jauh daripada Islam. Orang yang maksiat kita musuhi dan seterusnya. Di dalam adab berdakwah dalam sebuah hadis disebutkan bahwa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati fa bi lisanihi. Fa illam yastati fa bil qalbi. Dzalika ataful iman. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang sedang bermaksiat, wahai saudara-saudaraku semuanya, pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian kita langsung melakukan akses kekerasan-kekerasan. Hukum di dalam Islam itu harus dilakukan oleh sebuah pemerintahan, sebuah negara. Sebagai manusia, sebagai umat, kita hanya memberikan nasihat-nasihat. Memberikan nasihat, ud'u ila sabilil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Menasihatkannya dengan hikmah tegas, ini haram, ini boleh, ini nggak boleh, ya. Kita juga nggak boleh memberikan orang itu sampai bingung. Sebenarnya ini boleh atau nggak boleh ya? Ya kadang-kadang boleh, kadang-kadang nggak boleh. Seperti itu. Jadi juga harus jelas ini haram, ini haram. Seperti itu. Ya. Kemudian bil hikmah dengan kata-kata yang baik, yang sopan, ya tidak penuh dengan kekerasan, menghina, mencaci maki. Ya. Dan minimal adalah dengan hati. Dengan hati ini, mari kita bermuhasabah. Pernahkah kita ketika melihat sebuah kemaksiatan, ketika kita tidak mampu merubah dengan tangan kita, kita tidak mampu merubah dengan lisan kita, pernahkah kita mendoakan mereka? Ya Allah, doakanlah si fulan ini untuk mendapatkan hidayah ya Allah. Pernah tidak? Kalau kita belum pernah melakukan itu, mari kita coba. Begitu nikmat ketika kita melihat saudara kita yang bermaksiat, kemudian kita tidak mampu menasihatinya karena kita tidak berani, karena kita suka. Kita doakan, ya Allah, bukakanlah hidayah, berikanlah hidayah untuk saudara kita.
Karena doa saudara yang tidak dilihat oleh orang yang kita doakan itu sangat mustajab. Dawatul akhi, ya, dawatul muslim li akhi di daril hisab, ya, bahwa doa dari seorang saudara yang tidak itu diketahui mustajab. Itu doanya sangat mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan menyepelekan doa kita, walaupun dalam sholat kita, dalam perjalanan kita ketika melihat saudara. Itu akan menjadi pintu hidayah, seperti yang diceritakan oleh almarhum Gitarolis. Dulu saya bermaksiat yang luar biasa, seperti tidak ada jalan hidayah. Tetapi mungkin di antara orang-orang yang melihat saya bermaksiat tadi, ada orang-orang yang mendoakan saya. Menurut pengakuan dari Gitarolis. Sehingga doa-doa saudara-saudara saya tadi, ya, itu menjadi pintu hidayah bagi saya. Sehingga suatu ketika Gitarolis ini ketika sedang perjalanan, melihat orang-orang sedang Jumatan, beliau tergerak. Mereka sedang apa? Sampai lupa Gitarolis bahwa mereka itu sedang sholat. Ya, dan akhirnya mereka mengikuti, bertanya, dan akhirnya menjadi pintu hidayah. Subhanallah. Banyak sekali pintu hidayah yang bisa kita lakukan sebagai transfer kenikmatan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan. Setelah kita berusaha agar saudara-saudara kita juga mendapatkan hidayah seperti kita, bersemangat terus mentransfer walaupun hanya satu ayat. Waligu ani wali ayat. Terus kita sampaikan secara terus-menerus melalui semua media yang ada. Zaman sekarang bisa melalui Facebook, bisa melalui Twitter, bisa melalui email, bisa melalui website, dan seluruh media-media, bahkan TV dan seterusnya. Kita optimalkan semua media-media itu untuk mentransfer nilai-nilai kebaikan. Kita serahkan hasilnya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mencapai hidayah ini tentu membutuhkan suatu usaha-usaha dari orang-orang yang selama ini jauh daripada hidayah. Ibarat orang-orang yang jauh dari cahaya, maka kita ajak menuju cahaya. Cahayanya apa yang dibutuhkan oleh mereka ini? Cahaya yang dibutuhkan oleh mereka adalah cahaya Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah cahaya. Wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la tadzzalimina illa khasar. Dan aku turunkan Al-Quran ini sebagai obat, sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Tapi kebalikannya bagi orang-orang kafir ini justru menjadi sebuah malapetaka, karena akan semakin menjauhkan dia daripada hidayah itu sendiri. Tapi pintu hidayah yang pertama adalah dari Al-Quran. Kita menyadari bagaimana kita sampaikan kepada saudara-saudara kita mengenai konsep hidup. Apa sih tujuan Allah menciptakan manusia di muka ini? Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Tujuan Allah menciptakan kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa kita beribadah? Lalu mungkin bagi orang yang tidak memahami, kita harus menjelaskan mengapa kita harus beribadah kepada Allah. Ya, ini sesuatu yang mana? Mengapa kita harus beribadah? Ya, kalau kita merasa sudah mendapatkan sesuatu yang banyak, kita beribadah kepada Allah karena kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur maka semakin banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, tapi mengapa banyak orang yang tidak bersyukur, kafir, tapi mereka kaya? Nah, ini menjadi sesuatu penggoda bagi kita. Setan terus meniup-niup. Dalam sebuah banyak riwayat disebutkan bahwa iblis itu tidak pernah tidur. Iblis tidak pernah tidur, mereka terus berusaha menggoda kita. Ditanya oleh para ulama, kalau iblis tidur apa yang terjadi? Kalau iblis tidur maka kita bisa beristirahat daripada melakukan maksiat. Iblis tidak pernah tidur, begitu dahsyatnya mereka 24 jam selama hidupnya tidak pernah tidur untuk terus menggoda manusia. Makanya kita juga terus berusaha untuk mengajak saudara-saudara, mengingatkan tentang tujuan hidup itu tadi. Kemudian setelah menyadari bahwa itu tujuannya ibadah, kita lihat umur manusia ini berapa. Umur manusia itu sangat pendek. Dalam sebuah penelitian, kalau dihitung umur manusia sekitar 60-70 tahun dibandingkan dengan usia kita nanti di akhirat yang beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun dan selamanya.
maka usia manusia itu hakikatnya hanya sekitar 1,5 menit saja berada di dalam dunia ini. Begitu waktu yang sangat sebentar. Tidak ada banyak yang bisa kita lakukan. Tapi Allah melipat gandakan waktu yang sedikit itu karena sayangnya kepada kita, agar kita mempunyai modal yang cukup untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan manusia itu hanya untuk menguji mana yang baik, mana yang buruk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati, menciptakan hidup hanya sebagai ujian untuk melihat mana yang nantinya terakhir itu baik. Ya. Allah sebenarnya bisa saja menjadikan seluruh manusia ini beriman. Tapi Allah menguji, ini menjadi ada sebuah proses ujian. Ya. Mana yang baik, mana yang buruk nanti di akhirnya nanti. Kalau kita terus berusaha baik di akhir hayatnya yang hanya kita sekitar 1,5 menit tadi hidup di dunia, maka kita akan selamat. Kita akan merasakan keabadian di yaumil akhir nanti yang sudah Allah janjikan kepada kita semuanya. Kita akan mendapatkan surga yang abadi. Ya. Ketika kita sudah bisa meniti jalan-jalan menuju hidayah. Tetapi ini tidak mudah. Godaan-godaan yang begitu luar biasa banyak yang kita hadapi. Ya. Ujian-ujian yang kita lihat bahwa orang-orang kafir pun, orang-orang zalim, orang-orang yang jauh daripada Islam, mereka tetap makmur. Berarti tidak membutuhkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki tidak ditentukan oleh keimanan. Padahal itu Allah sudah memberikan penjelasan. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Istidraj itu adalah istidraj. Istidraj adalah sebuah iming-iming ya, yang terus diberikan kepada orang yang telah bermaksiat. Seperti gampangnya kalau kita punya anak. Nah, ayo mandi. Nggak mau. Nah, ayo mandi. Nggak mau. Kemudian kita ngomong, ya sudah terserah, kamu terserahnya mau apa. Nggak mandi, seterusnya. Kurang lebih seperti itu istidraj. Sama dengan orang yang sedang berjauhan dengan Allah, tapi rezekinya dikasih terus. Semakin maksiat, rezekinya semakin banyak. Semakin maksiat, untungnya semakin banyak. Nah, semakin maksiat, ordernya makin banyak. Nah, seterusnya. Padahal itu adalah istidraj. Ya. Istidraj itu adalah ketika dia semakin terlena dengan harta itu, maka dia akan semakin cepat dihancurkan oleh Allah SWT dan kekal abadi di neraka sana. Nah, kalau konsepnya sebagai orang bertakwa, rizkinya adalah karena rizki ketakwaan. Rizki yang berbuah dari amal soleh yang kita lakukan itu adalah rizki yang barokah. Semakin kita taat kepada Allah, semakin banyak kita berusaha ikhtiarnya dengan baik, bisnis yang dilakukan dengan cara yang halal, rezeki yang dicari dengan cara yang benar, ya, makanan yang kita makan dengan cara yang benar, kemudian kita semakin meningkat rezeki kita, itulah rezeki yang barokah. Ya. Seperti disebutkan di dalam surat At-Tolaq, kita sudah paham, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini adalah rezeki umat Islam yang mendapatkan hidayah, bekerja dengan baik. Inilah rezekinya umat-umat orang yang beruntung. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dia akan berikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan, dari segala masalah-masalah. Wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari jalan-jalan yang kita tidak duga sama sekali. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, barang siapa yang berserah diri kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari rangkaian kisah Malik bin Dinar radhiyallahu anhu tadi, begitu banyak insight, begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil. Orang yang dulunya berada dalam kegelapan bisa menuju jalan terang benderang. Orang yang kemungkinan sudah diperkirakan masuk neraka bisa masuk surga. Demikian juga sebaliknya. Dan kita sebagai agen-agen perubahan, agen-agen dakwah terus bersemangat mentransfer kebaikan-kebaikan ini, sehingga tujuan dari dakwah ini yang mengajak orang semakin banyak ke dalam surga akan terwujud.